Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Hakiki Oktarina, NPM 2310108 dari program studi kedokteran umum Universitas Malahayati, kelompok 3 PPAI. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas PPAI, yaitu pidato tentang materi zakat, sedekah, dan juga puasa. Baik, untuk materi yang pertama yakni mengenai zakat. Pengertian zakat sendiri itu secara lughah atau bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, bertambah dan berkembang, berkah serta terpuji. Sedangkan secara istilah syara, zakat berarti suatu bentuk ibadah kita kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian harta, dan hukumnya wajib dikeluarkan sesuai dengan aturan yang diberikan kepada golongan tertentu yang juga berhak menerimanya. Untuk dalil zakat sendiri, Allah pernah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 77, wa aqimus sholata wa atubuz zakat, yang artinya laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dengan melakukan zakat tersebut berarti kita sudah membersihkan harta yang kita miliki itu selama setahun sekali, itu tepatnya pada bulan Ramadan. Dengan mengeluarkan zakat itu bukan berarti harta kita tuh nanti habis, pastinya tidak. Jadi untuk zakat itu kan tadi artinya mensucikan, membersihkan, juga menambah. Jadi sebagian dari harta yang sudah kita keluarkan itu walaupun terlihat ya berkurang, tetapi pada dasarnya harta tersebut itu malah bertambah dari jumlah maupun keberkahannya, serta itu akan mensucikan dan membersihkan diri kita juga dari segala dosa yang telah kita lakukan. Untuk macam-macam zakat sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, untuk zakat fitrah sendiri itu adalah yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim itu menjelang hari raya Idul Fitri, yaitu tepatnya pada bulan suci Ramadan. Ukuran zakat yang dikeluarkan itu sebesar 2,5 kg dan berupanya tuh makanan pokok yang ada di daerah masing-masing tempat kita menunaikan zakat. Bisa dari beras, bisa dari sagu, gandum, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua itu ada zakat mal. Untuk zakat mal sendiri itu lebih ke harta yang kita miliki individu dengan setelah memenuhi syarat-syarat yang ketentuan. Nah, selanjutnya ada nisab zakat. Yang pertama ada harta peternakan. Nah, harta peternakan ini bisa berupa yang pertama ada unta. Nah, untuk nisab unta itu ada 5 ekor. Jadi artinya kalau orang tersebut sudah memiliki 5 ekor unta, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Nah, jadi setiap untanya bertambah, maka zakatnya itu semakin bertambah juga. Yang kedua ada sapi, kerbau, dan kuda. Nah, untuk nisab kerbau dan kuda itu disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Jadi kalau udah 30 ekor berarti seseorang itu terkena kewajiban membayar zakat. Yang ketiga itu ada kambing dan domba. Nisab kambing atau domba sudah 40 ekor. Jadi apabila seseorang itu punya kambing atau domba 40 ekor, maka ia terkena wajib pajak. Yang keempat ada unggas. Unggas itu bisa ayam, bebek, burung. Nah, juga di sini termasuk ikan ya. Jadi untuk nisab peternakan unggas tadi dan perikanan itu tidak ditetapkan jumlahnya. Seperti tadi kan unta, sapi, dan lain sebagainya itu ditentukan. Nah, kalau di sini tuh enggak, tapi dia dihitung berdasarkan skala usahanya. Untuk ternak unggas dan perikanan sendiri itu setara dengan 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni, setara dengan 25 gram emas murni 24 karat. Jadi apabila seorang itu berternak ikan, jadi
Jadi pada akhir tahun itu dia punya kekayaan dan keuntungan lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram tersebut, maka ia wajib membayar pajak 2,5%-nya. Selanjutnya ada harta perniagaan dan usaha. Jadi yang pertama itu ada harta perniagaan. Untuk harta perniagaan, harta yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu diri sendiri ataupun kelompok. Itu bisa berupa perseroan terbatas dan lain sebagainya. Untuk azas pendekatan zakat perniagaan itu ada yang pertama, mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nisab zakat perniagaan itu 25 gram emas atau 200 dirham perak. Yang selanjutnya ada ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab itu ditentukan akhir masa haul sesuai dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Zakat ini dihitung berdasarkan atas bebasan dari semua kewajiban keuangan. Kadar zakat harus dikeluarkan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%. Selanjutnya ada zakat perusahaan. Nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 28 gram emas. Adapun kadar zakat adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, cara menghitung perniagaan atau perusahaan, kekayaan yang dimiliki badan usaha tuh nggak lepas dari salah satu atau lebih dari 3 bentuk di bawah. Yang pertama ada kekayaan dalam bentuk barang, uang tunai bank, dan juga piutang. Maka yang dimaksud dari perniagaan yang wajib dizakati adalah waktu ketiga bentuk harta tersebut dikurangi dengan kewajiban perusahaannya seperti utang yang harus dibayar dan juga pajak. Selanjutnya ada hasil pertanian. Nah, nisab hasil pertanian sendiri itu adalah 5 was atau setara dengan 653 kg. Untuk apabila zakat tersebut itu termasuk makanan pokok yang tadi beras, jagung, sagu, gandum, itu nisabnya 653 kilo dari hasil pertanian tersebut. Nah, kalau dia bukan dari makanan pokok kayak buah-buahan, sayur-sayuran, itu nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di negara tersebut. Misalnya untuk Indonesia adalah beras, jadi harganya disetarain dengan beras. Nah, untuk kadar zakat hasil pertanian apabila dialiri dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah 10%. Tetapi apabila hasil pertanian tersebut disilami dengan irigasi, karena ada biaya tambahan, jadi zakatnya cuma 5%. Selanjutnya itu ada emas, perak atau harta simpanan. Nah, nisab dari emas perak adalah 20 dinar atau setara dengan 25 gram emas murni, dan perak adalah 200 dirham setara dengan 595 gram perak. Artinya, apabila seseorang sudah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memiliki itu selama setahun, maka ia terkena kewajiban membayar pajak 2,5%. Demikian juga kalau itu termasuk harta simpanan gitu. Dikategorikan itu bisa ada emas, perak, uang tunai, tabungan, cek saham, dan nisab zakatnya itu sama dengan ketentuan emas dan perak gitu. Nah, selanjutnya yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada orang fakir. Nah, orang fakir itu apa sih? Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak punya harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Yang kedua ada orang miskin, orang yang tidak cukup kehidupannya dan dalam keadaan yang kekurangan. Yang ketiga pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan juga membagikan zakat. Selanjutnya ada mu'alaf atau orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih kurang atau lemah. Selanjutnya ada orang yang memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditahan oleh orang-orang kafir. Selanjutnya ada orang berhutang, orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Selanjutnya ada sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Selanjutnya ada orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat dan sudah mengalami kesetaraan dalam hidupnya. Baik, sekian penjelasan dari zakat, kita masuk ke penjelasan sedekah. Sedekah itu memiliki arti ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai sedekah tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 88 yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dari keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Nah, ada ayat lain juga Allah berfirman tentang sedekah itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 272 dan yang artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah dan sesuatu yang kamu belanjakan. Kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Nah, untuk pemberian sedekah itu kita harus benar-benar ikhlas, jangan sampai ada dalam diri kita tuh ria atau pamrih. Jadi kalau kita udah menyedekahkan sesuatu kepada orang, kita tuh ikhlas, tidak boleh mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebutnya itu di depan orang yang kita beri sedekah. Nah, selanjutnya itu apa sih hukum sedekah? Nah, hukum sedekah ini adalah sunnah muakkad. Artinya apa sih? Berarti kan itu sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, tapi dalam kondisi tertentu si sedekah ini bisa wajib. Misalnya ada orang yang butuh banget bantuan makanan, itu datang ke kita untuk minta sedekah. Nah, jadi kalau kita nggak ngasih dia ini bakal terancam gitu, mungkin kelaparan, bisa sampai sakit. Nah, saat itu kita ada makanan yang bisa kita kasih, karena kalau kita nggak ada kita kasih, hukumnya kita jadi dosa karena sedekah tersebut berarti bersikap wajib gitu. Nah, pada dasarnya semua orang, mau orang kaya, mau orang miskin, punya uang atau tidak, itu tuh bisa memberikan sedekah sesuai dengan yang dimiliki dia. Karena dalam sedekah itu luas, tidak hanya sebatas materi. Nah, untuk rukun sedekah sendiri, yang pertama ada orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk memperedarkannya. Selanjutnya adalah orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Selanjutnya ada ijab kabul. Ijab artinya pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan kabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Yang selanjutnya ada barang yang diberikan, syaratnya ada barang tersebut dapat dijual. Nah, tadi kan sudah dibilang kita harus ikat dalam sedekah. Nah, apa saja sih yang membuat pahala dari sedekah itu bisa hilang? Yang pertama, karena menyebut sedekah yang sudah diberikan, jadi kayak ngungkit-ngungkit gitu. Terus yang kedua adalah
menyinggung hati ya, tadi dengan mungkin kan bisa tuh. Nah dia itu nyinggung hati. Yang selanjutnya ada ria, jadi dia tuh sedekah tapi niatannya pengen dipuji sama orang lain. Nah itu bisa menghilangkan dari pahala sedekah tersebut. Selanjutnya ada manfaat dari sodakoh. Nah, manfaat dari sodakoh sendiri banyak sekali. Yang salah satunya adalah dapat membantu meringankan beban orang lain. Yang kedua ada menumbuhkan rasa kasih dan mempererat hubungan antara sesama. Bisa juga sebagai obat penyakit. Terus dapat meredam murka Allah dan menolak bencana, juga menambah umur, memperoleh pahala yang mengalir terus, dilapangkan rezekinya, dan juga menghapus kesalahan. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang zakat dan juga sedekah. Nah, untuk dari kedua itu ada juga tambahan infak. Nah, perbedaan dari ketiga itu apa sih? Jadi perbedaan zakat, infak, dan juga sedekah. Jadi ketiganya itu kan kalau zakat itu mengambil sebagian harta dengan ketentuan tertentu untuk diberikan kelompok tertentu. Nah kalau infak sendiri itulah sebuah jenis perbelanjaan seorang muslim untuk kepentingan diri sendiri. Nah jadi perbedaannya apa yang lebih mencolok itu adalah waktu pembayarannya. Jadi kalau untuk infak dan juga sedekah kita bisa membayarkan itu kapan saja kalau ketika kita memiliki kemampuan untuk membayarnya. Sedangkan kalau untuk zakat sendiri itu hanya diperbolehkan pada masa-masa yang tertentu, kayak zakat fitrah itu bulan Ramadan. Terus kayak zakat mal itu kalau kita udah capai nisabnya baru boleh gitu, itu pun dalam setahun. Jadi kalau sedekah sama infak tadi kan bebas gitu. Nah materi tentang sedekah selesai, kita masuk ke materi puasa. Jadi puasa sendiri berarti menahan dari sesuatu gitu kan. Nah menurut istilah puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yang disertai dengan niat pada siang hari mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi puasa itu menahan diri dari dua syahwat, yaitu perut dan juga kemaluan. Jadi dari segala hal yang bisa masuk ke tenggorokan, itu baik obat dan lain sebagainya, dalam waktu tertentu tadi kan, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah jadi ada orang tertentu yang wajib pajak. Yang pertama orang muslim, baligh, berakal sehat, tidak dalam keadaan haid dan nifas, disertai dengan niat. Nah jadi dalil puasa sendiri Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, untuk macam-macam puasa itu ada, yang pertama ada puasa Ramadan. Di bulan Ramadan ini wajib bagi para muslim untuk berpuasa 1 bulan penuh. Nah, kewajiban itu tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang wajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Untuk selanjutnya ada puasa qada. Jadi puasa qada itu tadi itu kalau kita meninggalkan kewajiban atau tidak mengerjakan puasa wajib tadi seperti puasa Ramadan karena berhalangan. Nah, jadi kita bisa menggantinya dengan puasa qada gitu. Nah, jadi wajib bagi orang-orang yang
berat menjalankannya. Jadi kalau mereka nggak puasa itu bisa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Yang selanjutnya ada puasa kafarat. Puasa kafarat itu ada puasa yang dilakukan untuk menebus dosa akibat melakukan satu kesalahan. Nah, jadi kayak kesalahan bisa dalam bersumpah. Nah, puasa nazar itu puasa yang wajib dilaksanakan sesuai nazar. Jadi kalau kita misalnya ada keinginan gitu, terus misalnya kita ingin puasa 3 hari, ya itu udah termasuk puasa nazar. Kayak misalnya saya mau puasa kalau saya dapat uang, berarti kalau kita dapat uang berarti kita udah bernazar, ya itu termasuk puasa nazar. Nah, puasa sunnah bisa ada puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, puasa hari Arafah itu puasa hari atau tanggal 9 Zulhijjah. Ini keutamanya dihapuskan dosa-dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Ada puasa Muharram itu pada bulan Muharram, terutama pada hari Syuro. Nah, terus puasa Asyura itu 10 Muharram. Nah, keutamaannya seperti yang tadi dihapuskan dari dosa-dosa sebelumnya. Ada juga puasa Sya'ban, itu dilakukan pada bulan Sya'ban. Ada puasa pada bulan haram atau bulan yang dimuliakan, itu seperti bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ada juga puasa Senin Kamis, ada puasa Daud. Jadi itu selang-seling gitu, yang hari ini puasa, besok enggak, besok puasa, besoknya enggak. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.